Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitualo Wombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'il Petua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'il Petua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini benar-benar kita sudah merenungi suatu wujud daripada kemurkaan. Wujud kemurkaan ini merupakan teguran kita semua. Di mana-mana kejadian suatu kemurkaan berangkat dari kejadian gempa-gempa maupun badai, banjir, gunung meletus. Inilah semata-mata suatu teguran Allah kepada seluruh manusia-manusia penghuni alam semesta. Oleh karena itu Ta'il Petua benar-benar menegaskan kepada seluruh bagian Ta'il Petua Wombu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar mengimani dan menjalankan makom-makom ilmu yang telah dipaparkan oleh Ta'il Petua Wombu, maka mendapat suatu perlindungan dari Allah. Karena berdasarkan suatu firman, Allah menurunkan suatu ancaman kepada seluruh manusia-manusia yang telah mengingkari dan telah mengabaikan atas perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabi Allah. Oleh karena itu, Ta'il Petua mengajak kepada kalian semua benar-benar menempatkan sesuatu perwujudan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari wujud salat tobat. Karena salat tobat ini sangat penting. Bagaimana kita melaksanakan salat tobatan nasuha, benar-benar telah merenungi makom-makom, sifat-sifat yang telah lahir dari perwujudan. Dari pikiran melahirkan kekafiran, dari mata melahirkan kekafiran, telinga melahirkan kekafiran, mulut, kulbu, dubur kaki dan tangan yang telah melahirkan kekafiran. Maka inilah yang benar-benar menjadi perenungan, benar-benar sudah direnungi setelah kita melaksanakan salat 2 rakaat, salat tobatan nasuha, dan benar-benar menghentikan perwujudan kekafiran, maka salat
tobat nasuha ini sempurna. Namun kalau kita hanya berkiblat di suatu rakaat dan sujud, namun kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan selama ini, inilah salat yang tidak sempurna. Namun setelah kita merenungi perwujudan makom-makom sifat, kemudian kita melaksanakan salatnya tobatan nasuha ini, maka salat tobatan nasuha itu sempurna. Inilah suatu himbauan dari Ta'ilo Pituah Lowombu yang benar-benar telah merenungi makom-makom ilmu yang telah disyariatkan. Karena kita ini benar-benar Allah telah memperlihatkan suatu kemurukaan. Karena kita perhatikan terjadi di suatu negara Taiwan ini, benar-benar suatu kemurukaan dari Allah, dan seluruh di mana daerah-daerah maupun negara-negara yang telah Allah perlihatkan suatu ancaman dari Allah. Karena wujud ancaman merupakan suatu kiamat. Kiamat adalah wujud daripada kutukan bagi manusia-manusia yang telah berwujud sifat kekafiran. Alhamdulillah, Ta'ilo Pitua Lowombu benar-benar mengajak kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu dan seluruh penggemar di YouTube. Mari kita benar-benar melaksanakan salat tobatan nasuha dengan perenungan. Kita memohon ampun ke Allah perwujudan makom-makom sifat yang sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini, benar-benar kita renungi apakah sifat pikiran kita tidak pernah melakukan kejoliman. Begitu kita menemukan suatu perwujudan sifat kekafiran, maka kita mohon ke Allah. Begitu pula sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar kita memohon ke ampun ke Allah. Oleh karena itu, apa yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar merupakan suatu wujud daripada tembok. Benar-benar tembok ini terjaga dan terpelihara, tidak mengeluarkan sifat-sifat jin dan iblis dan setan yang diberikan gelar Dajjal atau Yajud Majud. Ini diperhatikan karena apa yang sudah disyariatkan ini benar-benar agar tembok-tembok ini terjaga. Berangkat dari suatu perwujudan 4 tembok makom salatnya zuhur, kemudian 4 tembok makomnya salatnya asar, kemudian 3 tembok makomnya salat maghrib, kemudian 4 tembok salatnya isya, kemudian 2 tembok salatnya subuh. 17 rakaat ini merupakan suatu wujud daripada tembok agar benar-benar tidak mengeluarkan sifat jin dan iblis atau sifat Yajud Majud. Ini yang diperhatikan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah memperhatikan wujud daripada makom tembok. Benar-benar tidak lagi melahirkan wujud daripada sifatnya jin, iblis, dan setan atau sifat Yajud Majud. Inilah wujud daripada salat karena berdasarkan firman Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar-benar sudah menjaga suatu tembok-tembok 17 rakaat. Inilah yang diperhatikan. Benar-benar sudah memperhatikan, maka seluruh penghuni-penghuni alam semesta ini benar-benar tidak mendapat suatu kemurukaan. Karena sesungguhnya kemurukaan ini merupakan suatu kutukan dari Allah. Karena penghuni-penghuni alam semesta ini berwujud kekafiran, dikira melahirkan kejaliman. Kejaliman merupakan perbuatan kekafiran. Begitu pula mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan berwujud kekafiran. Inilah yang dimurkai oleh Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Delviandri, salah satu santri dari TAI Lopitua Lowombu di cabang Belitung. Saya ingin memberikan kesaksian hidup atas ilmu yang telah diamalkan yang telah diajarkan oleh TAI Lopitua Lowombu. Awal saya mengenal ilmu ini pada tahun 2018. Di mana dengan izin Allah saya mendapat petunjuk untuk menerima jodoh di Belitung yang merupakan salah satu santri dari TAI Lopitua Lowombu. Pada saat itu saya berdomisili di Tangerang. Dalam perjalanan itu saya mendapat keyakinan bahwa ini yang ditakdirkan Allah untuk saya. Dari proses pernikahan, saya banyak menemui kendala-kendala masalah yang bila dipikirkan sekarang rasanya berat untuk dilalui. Alhamdulillah, karena ini takdir Allah, semua diberi jalan, semua dipermudah Allah. Yakin akan takdir ini dijalani dengan sabar dan ikhlas. Alhamdulillah, pernikahan terlaksana dengan baik. Subhanallah, pernikahan ini banyak berkat. Pernikahan ini kuasa Allah, menjadi tempat pemersatu keluarga yang dahulu tercerai-berai. Walaupun di Tangerang bisa dibilang saya pendatang juga, belum 1 tahun saya menempati rumah itu, tetapi subhanallah bila dihitung-hitung pernikahan itu seperti diberi gratis tanpa biaya, karena yang didapat lebih dari apa yang dikeluarkan. Tentunya ada nasihat dari guru kami, Bapak Suprayogi, Ketua Cabang di Belitung. Salah satunya, bersedekahlah. Sedekah menolak balak. Sedekah menurunkan rahmat Allah. Anjuran guru kami, ada baiknya pesta pernikahan itu yang mencicipi hidangan pertama kali adalah anak yatim dan orang susah. Tadinya niat kami ingin mengundang anak yatim, tetapi ada kendala. Jadi sehari sebelum pernikahan kami sedekah saja ke panti dan mencari orang yang kesusahan untuk bersedekah. Dan alhamdulillah pernikahan kami semua Allah lancarkan sampai selesai. Perjalanan ilmu yang diajarkan TAI Lopitua Lowombu terus berlangsung sampai sekarang. Meskipun keimanan seorang manusia pasti ada kalanya naik turun, tetapi yang selalu saya ingat dari ajaran TAI Lopitua Lowombu yaitu kita hidup di dunia ini buah dari apa yang kita tanam. Bila kita ingin mendapat banyak kebaikan dari Allah, maka kita harus banyak berbuat kebaikan juga. Kebaikan dilakukan dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, yaitu tausiah, ruqyah, dan sedekah. Tausiah dan menyampaikan ilmu yang didapat dari TAI Lopitua Lowombu, mengajak orang ke jalan kebaikan sesuai ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ruqyah dengan membantu melepaskan kesulitan orang lain, membantu mengobati penyakit dengan syariat yang telah diajarkan oleh TAI Lopitua Lowombu, belajar menyadari kesalahan diri, meminta ampun kepada Allah, merubah sifat yang tidak baik, karena sifat yang tidak baiklah yang melahirkan penyakit dan membuat jin bersemayam di dalam diri. Sedekah materi atau bisa dengan perbuatan. Selama melakukan proses ruqyah, saya banyak melihat pasien-pasien yang diruqyah, begitu banyak nikmat dan kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada saya. Begitu banyak pelajaran hidup yang Allah berikan. Salah satu contoh perjalanan pada saat ibu mertua saya sakit di tahun 2021. Pada saat itu mertua saya drop karena penyakit yang dideritanya. Diperparah dengan infeksi bekas luka suntik yang membuat sebelah bokong ibu mertua saya bengkak dan bernanah. Penjelasan dari dokter, keadaan ibu mertua pada saat itu bahwa fungsi ginjalnya menurun. Seharusnya perlu tindakan untuk cuci darah. Tetapi karena adanya infeksi, jadi fokus dulu mengobati infeksi. Kemudian nanti dievaluasi lagi 2 hari, kata dokter. TAI Lopitua Lowombu menelpon suami saya dan mengatakan bahwa ibu mertua saya akan sembuh seperti semula. TAI Lopitua Lowombu memerintahkan para santri untuk bergantian mengobati ibu mertua saya. Padahal pada saat itu masih musim Covid.
Tetapi dengan izin Allah, para santri yang diketuai oleh Bapak Supriyogi leluasa bolak-balik masuk ruangan ibu mertua saya. Tidak ada yang menghalangi untuk mengeruqyah mengobati ibu saya. Subhanallah, tiba pada waktu evaluasi, dokter datang mengatakan bahwa fungsi ginjal ibu mertua saya sudah normal. Infeksinya juga membaik. Dokter pun berkata ini seperti mukjizat. Alhamdulillah ibu mertua saya sehat sampai sekarang. Kami sekeluarga sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nikmat Allah untuk saya dipertemukan dengan Tailo Pitualowombu. Semoga para pendengar di YouTube mendapatkan berkah juga dari Allah untuk belajar, memahami, dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Tailo Pitualowombu. Silahkan di-subscribe channel ini, like, komen, dan share untuk kebaikan seluruh umat. Tinggalkan nama dan asal daerah kalian di kolom komentar supaya Tailo Pitualowombu dapat mendoakan kalian dan menjumpai kalian atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.